Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul aklimatisasi dalam olahraga. Dan perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan, NIM 6211419122. Nama saya Lexi Tatifah Rosi, NIM 62114191106. Nama saya Ramadan Iqbal Baihaqi, NIM 62114191118. Oke, lanjut. Aklimatisasi Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Hal ini berdasarkan pada kemampuan organisme untuk dapat mengatur morfologi, perilaku, dan jalur metabolisme biokimia di dalam tubuhnya. Untuk umumnya disesuaikan adalah suhu lingkungan, derajat kesamaan pH, dan kadar oksigen. Aklimatisasi adalah sistem pelatihan atletik di mana tubuh dipaksa untuk mengkompensasi tekanan dari kondisi iklim yang baru atau berbeda. Memulai kompensasi, tubuh mampu mentoleransi tekanan fisik seperti dengan cara yang lebih efisien, dan atlet biasanya akan mencapai kinerja fisik yang lebih baik. Proses aklimatisasi dapat diterapkan pada banyak hal, seperti pada pendakian gunung. Hal ini biasanya dilakukan apabila seorang ingin melakukan pendakian pada gunung yang memiliki puncak yang cukup tinggi, hingga ribuan meter di atas permukaan laut, seperti Gunung Everest. Hal utama yang harus disesuaikan antara lain adalah suhu dan kadar oksigen di udara, karena pada dataran tinggi, suhu lingkungan biasa jauh lebih rendah. Demikian pula dengan kadar oksigennya yang menyebabkan tubuh harus memproduksi lebih banyak sel darah merah dan eritrosit. Contoh lain dari aklimatisasi ditemukan pada tanaman budidaya dan pada teknik kultur jaringan. Dalam teknik kultur jaringan, tanaman yang masih berada di dalam botol steril akan disiapkan untuk dipindahkan ke lingkungan aslinya, yaitu di tanah terbuka dengan kondisi lingkungan yang lebih tidak terkontrol. Metode aklimatisasi terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, aklimatisasi panas. Kadang-kadang disebut sebagai pelatihan panas. Adalah teknik diarahkan untuk meningkatkan kinerja atletik di iklim yang hangat. Panas meningkat selama 4-14 hari. Aklimatisasi panas serta jangka waktu yang mengarah ke kompetisi di mana praktik-praktik panas pelatihan akan dipekerjakan. Pelatihan panas adalah teknik umum yang digunakan dalam olahraga seperti lari maraton.
kemampuan peningkatan atlet untuk memerangi panas dan kelembapan yang menyertai akan ruangan hubungan yang vital untuk kinerja. Kemampuan peningkatan atlet untuk memerangi panas dan kelembapan yang menyertai akan beruang hubungan yang vital untuk kinerja sebagai contoh di mana atlet sudah terbiasa untuk hidup dan pelatihan di daerah beriklim sedang seperti Amerika Serikat dan Inggris Barat Laut. Aklimatisasi cuaca yang panas akan menjadi penting jika atlet bersaing dalam lingkungan seperti ras September di California Selatan. Tubuh manusia sangat mudah beradaptasi terhadap panas dan kelembapan yang sesuai. Penyesuaian fisiologi utama yang dilakukan oleh seorang atlet terlatih dalam waktu 10 hingga 14 hari dimulai pelatihan panas. Sebagai besar atlet akan mencapai aklimatisasi sekitar 75%. Oke, bisa dilanjut Mas Toti. Bisa dilanjut Mas Toti. Facilitator. Oke, bisa Mas Iqbal dulu. Pak Iqbal. Baik, sebentar. Pelatihan volume dan intensitas pelatihan pada awalnya berkurang pada perjalanan pertama atlet terhadap lingkungan yang panas. Kedua, volume dan intensitas yang meningkat sebagai atlet mulai beradaptasi. Masa tubuh, tingkat hidrasi, dan indikator fisik lainnya harus dipantau melalui tahap pelatihan panas. Sangat hati-hati untuk memastikan hidrasi yang tepat, atlet harus dipertahankan. Lihat juga kelelahan panas, respon hormonal untuk olahraga, menjalankan latihan kekuatan. Selanjutnya, aklimatisasi ketinggian. Karena ada beberapa aktivitas atletik yang dilombakan pada ketinggian tinggi, pengecualian termasuk mendaki gunung, ski, alpine, dan pariwisata diperebutkan di lokal dataran tinggi seperti kota Meksiko dan Denver di Colorado. Pelatihan ketinggian digunakan oleh berbagai atlet, termasuk di olahraga di mana kapasitas aerobik sangat penting, seperti perenang dan pengendara sepeda. Ketinggian aklimatisasi atau pelatihan ketinggian membantu tubuh atlet untuk lebih memanfaatkan oksigen. Sebagai atlet dalam olahraga di mana sistem anaerobik tubuh adalah fokus, termasuk pelari dan atlet tim olahraga. Sistem pernapasan respon untuk ketinggian. Meningkatnya laju pernapasan saat istirahat dan selama latihan, sejumlah kecil molekul oksigen per jumlah udara tertentu berarti bahwa peningkatan ventilasi diperlukan untuk mengkonsumsi jumlah yang sama oksigen seperti pada permukaan laut. Difusi oksigen berkurang. Pada pertukaran oksigen permukaan laut, oksigen darah, hemoglobin adalah sekitar 98% jenuh dengan oksigen. Seperti meningkatkan ketinggian dan tekanan parsial oksigen di udara turun. Demikian juga gradien tekanan antara oksigen di paru-paru dan darah. Hal ini mengurangi saturasi hemoglobin menjadi sekitar 90-92% pada 2.439 meter atau 8.000 di atas permukaan laut. Akibatnya, melewati kurang oksigen dari paru ke darah,
Gradien difusi pada jaringan yang aktif menurun. Sebagaimana disebutkan di atas, oksigen melewati dari paru ke darah karena gradien tekanan. Ketinggian aklimatisasi atau pelatihan ketinggian. Hal ini membantu tubuh atlet untuk lebih memanfaatkan oksigen. Sebagai atlet dalam olahraga di mana sistem aerobik tubuh adalah fokus, termasuk pelari dan atlet tim olahraga. Sistem pernapasan untuk respon ketinggian. Meningkatnya laju pernapasan saat istirahat dan selama latihan, sejumlah kecil molekul oksigen per jumlah udara tertentu berarti bahwa peningkatan ventilasi diperlukan untuk mengkonsumsi jumlah yang sama oksigen seperti pada permukaan laut, difusi oksigen berkurang. Pada pertukaran oksigen permukaan laut dari paru-paru ke darah adalah tanpa hambatan dan komponen pembawa oksigen darah. Hemoglobin adalah sekitar 98% jenuh dengan oksigen. Seperti meningkatkan ketinggian dan tekanan parsial oksigen di udara turun. Demikian juga gradien tekanan antara oksigen di paru-paru dan darah. Hal ini mengurangi saturasi hemoglobin menjadi sekitar 90-92% pada 2.439 meter atau 8.000 kaki. Akibatnya melewati kurang oksigen dari paru ke darah, gradien difusi pada jaringan yang aktif menurun sebagaimana disebutkan di atas. Oksigen melewati dari paru ke darah karena gradien tekanan. Selanjutnya, sistem kardiovaskular respon untuk ketinggian. Ketika volume darah menurun, volume plasma menurun hingga 25% dalam beberapa jam pertama dari paparan ketinggian dan dosen dataran tinggi sampai beberapa minggu. Ini adalah sebagai respon yang disengaja oleh tubuh untuk mengurangi plasma atau bagian cair dari darah dalam efek meningkatkan kepadatan sel darah merah. Meskipun tidak ada sel darah merah ekstra telah diproduksi dalam fase akut, jumlah hemoglobin per unit darah sekarang meningkat sehingga dalam transportasi oksigen yang lebih besar output jantung yang diberikan. Aklimatisasi untuk ketinggian diperlukan waktu sekitar 2 minggu untuk beradaptasi dengan perubahan terkait dengan kondisi hipobarik di 2.268 meter atau 750 kaki. Kira-kira bahwa Mexico City setiap 610 meter atau 2.000 kaki membutuhkan tambahan minggu aklimatisasi dengan ketinggian. Jumlah sel darah merah kekurangan oksigen merangsang pelepasan eritropoietin, hormon yang bertanggung jawab untuk produksi sel darah merah dalam waktu 3 jam dan mencapai puncak setelah 24 hingga 48 jam. Konsentrasi sel darah merah dalam volume darah tertentu disebut hemokrit. Dalam penduduk permukaan laut, hemokrit adalah sekitar 45-48% dengan 4 minggu untuk ketinggian 454.500 meter. Tingkat ini dapat meningkat menjadi 59%. Mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia. Mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan suhu internal disebut termoregulasi. Mekanisme ini sangat efektif dalam pengaturan suhu tubuh di bawah kondisi normal. Termoregulasi bisa saja tidak dilaksanakan tugasnya dengan baik ketika seorang terpapar oleh suhu yang panas maupun dingin. Untungnya tubuh kita memiliki kemampuan beradaptasi pada stres yang timbul akibat perbedaan suhu lingkungan. Suhu tubuh yang konstan tergantung pada kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara produksi panas tubuh akibat proses metabolisme dalam tubuh dan suhu lingkungan dengan jumlah panas yang dilepaskan.
Fungsi dari sistem pengaturan suhu tubuh pada saat istirahat, aktivitas kesehatan maupun pada saat latihan memiliki komponen utama. Yang pertama, pusat pengaturan suhu atau thermogulatory center. Terdapat di hipotamulus yang berfungsi sebagai koordinator informasi yang masuk melalui sensor untuk kemudian memberikan reaksi lanjutan. Yang kedua, reseptor suhu, yaitu termoreseptor. Merupakan reseptor bagi menjadi dua, yaitu reseptor pusat atau sentral reseptor pada hipotamulus dan reseptor tepi atau peripheral reseptor yang terdapat pada kulit. Sangat stimulus suhu panas dan dingin dan memberikan input pada pusat pengaturan suhu yang terletak di sistem saraf pusat. Latihan olahraga terhadap cuaca panas. Kemampuan seorang untuk beradaptasi melakukan latihan pada suhu lingkungan yang panas disebut sebagai aklimatisasi sebagai aklimatisasi tubuh terhadap panas, tergantung pada seberapa besar merupakan suhu yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan respon biologi seseorang. Proses aklimatisasi mungkin akan terjadi selama beberapa hari sampai beberapa bulan, berbeda pada satu individu dan individu lainnya. Aklimatisasi, namun aklimatisasi dapat dicapai dengan cara mengatur suhu lingkungan. Satu metode lama yang sering digunakan untuk membantu tubuh dalam rangka beraklimatisasi adalah dengan melakukan handuk di kepala atau mandi beberapa saat sebelum pertandingan sebagai upaya memfasilitasi proses perpindahan panas secara konduksi. Satu-satunya potensi pengecualian untuk proses evaluasi tubuh seseorang yang beraklimatisasi dapat ditopang dengan penggantian cairan dalam tubuh yang cukup. Latihan olahraga terhadap cuaca dingin. Suatu studi telah memperlihatkan bahwa ketika seseorang melakukan aktivitas dan berolahraga dalam satu lingkungan yang dingin, pada umumnya mereka berlatih pada intensitas tertentu yang akan mempertahankan panas tubuh yang dihasilkan oleh proses metabolisme agar tidak terlalu banyak yang keluar dari tubuh. Oleh karenanya, lebih baik jika aktivitas atau latihan tersebut tidak dilakukan di luar ruangan atau di alam terbuka. Suatu lingkungan yang dingin tidak secara cepat berpengaruh pada kesehatan, karena meskipun udara yang kita hirup untuk bernafas dingin tidak membuat jantung kita membeku. Ketika kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang dan melakukan inhalasi udara melalui hidung dari lingkungan dengan suhu rendah, saat mencapai jantung, suhu udara yang kita hirup sudah mengalami perubahan suhu dan menjadi hangat. Kesimpulannya yaitu aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Aklimatisasi adalah adaptasi yang penyesuaian diri terhadap keadaan lingkungan baik di ketinggian, iklim maupun cuaca di lingkungan di mana seseorang hidup di benua Afrika yang memiliki suhu tinggi dan seorang itu kemudian pergi ke Eropa, maka tubuh seseorang tersebut akan melakukan aklimatisasi terhadap suhu yang berada di Eropa. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, apabila orang yang terbiasa hidup di dataran rendah kemudian di dataran yang tinggi yang kadar oksigennya tipis, pasti tubuh akan melaksanakan aklimatisasi untuk menyesuaikan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan,
bisa disampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo yang mau bertanya jangan malu-malu. Presentasinya cukup jelas. Terima kasih, Novel Ahmed. Oke, jika tidak ada pertanyaan presentasi hari ini, kami akan tutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kami hanya manusia biasa Warahmatullahi yang wabarakatuh. tidak luput dari salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay.